Sifat datar mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah membaca ataupun ada yang sama sekali belum membaca sekilas tentang sifat datar. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan lebih dalam tentang sifat datar itu sendiri. Sifat datar adalah konsep penentuan beda tinggi antara dua titik atau lebih dengan menggunakan garis bidik mendatar atau horizontal yang diarahkan pada bambu ukur yang berdiri tegak atau vertikal. Sedangkan alat ukur yang digunakan dinamakan dengan istilah penyipat datar. Sifat datar bertujuan untuk menentukan selisih beda tinggi antara tempat di permukaan bumi, jarak pembacaan, dan menggambar peta. Alat yang digunakan pada praktikum ini secara umum biasanya menggunakan alat waterpass. Karena prinsip dari sifat datar itu sendiri mengacu pada penggunaan sudut vertikal yang datar atau 90 derajat. Selain waterpass, teodolit juga bisa digunakan, tetapi sudut vertikal pada teodolit harus diset datar atau 90 derajat. Sedangkan output yang dihasilkan dalam praktikum ini yaitu hasil beda tinggi dan jarak, di mana akan didapatkan data yang akan diolah dan selanjutnya diplot ke dalam suatu gambar di kertas kalkir. Gambar yang dihasilkan akan terlihat tanpa atas dan tanpa melintang. Nah, selanjutnya akan kita jelaskan tentang langkah kerja. Nah, yang pertama, langkah pertama itu kita harus membuat kerangka. Sebelumnya, kerangka adalah titik yang dimulai dari BM, tempat berdiri alat, dan bak ukur hingga titik TA, di mana kerangka acuan ini harus lurus 0 derajat. Kemudian tentukan titik BM atau titik awal, benamkan paku payung, pasang alat di BM, dan ukur tinggi alat, lalu catat di form lapangan. Kemudian tembak sudut 0 derajat ke TA, lalu atur sudut 0 derajat dari BM ke titik A3, beri tanda paku payung dan patok. Lalu lakukan dengan cara yang sama untuk titik P3, A2, P2, A1, dan P1. Pastikan dari BM ke TA berada di garis lurus 0 derajat. Setelah kerangka acuan telah lurus, tembak dari BM ke P1 dengan sudut 0 derajat. Kemudian baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah serta sudut, lalu catat data di form lapangan. Penembakan ini dinamakan dengan foresight atau pembacaan pergi. Setelah pembacaan foresight di P1, lakukan penembakan sekitar sebanyak-banyaknya yang telah ditentukan oleh ASLAB. Penembakan sekitar harus minimal 2 titik. Langkah selanjutnya ialah bongkar alat, lalu pindahkan ke A1, atur kembali alat dengan letakkan bak ukur ke P1, lalu set alat 180 derajat. Lalu letakkan bak ukur ke P2, lalu set alat 0 derajat. Jika sudah, lakukan penembakan ke P1, set alat 180 derajat. Pembacaan ini dinamakan pembacaan pulang atau backside. Baca BA atau yang disebut benang atas, BB, benang bawah, BT atau benang tengah, dan sudut lalu dicatat. Selanjutnya, tembak alat ke P2, set alat 0 derajat atau foresight. Baca benang atas, benang bawah, dan benang tengah serta sudut. Serta tak lupa ukur tinggi alat di A1 serta catat data pula. Dari A1, lakukan penembakan sekitar. Catat data benang atas, benang bawah, benang tengah, dan sudut. Lakukan dengan cara yang sama untuk pendirian alat di A2 dan A3. Langkah selanjutnya, bersamaan dengan penembakan di kerangka, perhatikan dapat mengukur dimensi peta situasi dengan pita ukur. Jika semua sudah selesai, rapikan alat dan cabut semua patok beserta paku payung.
we're on the road to the other side.